Apakah Ya, Pastor, sudah terdengar suaranya, Pastor? oke, puji Tuhan, terima kasih banyak. Iya. Oke. Ini aja sini, sister. Kita pakai bukunya ini. Oke. Mohon maaf atas kesalahan teknis dan juga sinyal yang kurang baik di Biara Klarisi Keben, karena memang kita berada di puncak bukit. Dan memang seharusnya begitulah para suster Klaris, tidak boleh terlalu banyak berkontak dengan dunia luar. Nah, dan di sini ada para saudari kita, ada 2 orang suster, Suster Elizabeth Laia dan Suster Rosa yang sedang studi psikologi. Dan sekarang kita mau merenungkan bersama, dan secara aktual mereka sudah hadir bersama kita untuk menunjukkan siapakah mereka sebenarnya. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Suster Elizabeth, saya mau menerangkan sedikit tentang Clara yang telah terpapar di hadapan kita sekarang ini, video-video Biara Klarisi Keben, ya. Clara adalah seorang putri bangsawan dari kota Assisi, Italia. Mungkin kita sudah semua pernah ke Italia. Ia dilahirkan pada tahun 1193 atau sekitar 1194 dari ibu bernama Ortolana, ini saya salah ketik, dan ayahnya Favarone. Nah, jadi Clara ini hidup satu kota dengan Fransiskus dari Assisi, ya. Tapi meskipun Clara itu hidup dalam kemewahan, dalam sebagai keluarga bangsawan, ia hatinya terus tergerak untuk melihat orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Hatinya selalu tersentuh, maka dia tidak terlena dengan kemewahan orang tuanya. Akhirnya dia memilih hidup untuk miskin seperti Kristus yang miskin, lahir di kandang Bethlehem, kemudian sengsara, wafat, disalibkan, dan kemudian bangkit. Dan Clara pun memilih cara hidup yang seperti itu. Maka kurang lebih Santa Faustina juga mengatakan dalam catatan hariannya bahwa dia merenungkan Kristus mulai dari palungan sampai ke Bukit Golgota. Jadi Santa Clara mempraktekkan sendiri kemiskinan yang radikal itu bersama dengan para saudarinya di gereja San Damiano. Mungkin dari kita ada yang sudah pernah ke gereja San Damiano di Assisi, di sanalah dimulai gerakan kerohanian Santa Clara bersama putri-putri miskin yang lain. Mengapa terjadi seperti itu? Itu bukan tiba-tiba, tapi pada masa Prapaskah tahun 1211, Clara pernah mendengarkan Fransiskus berkhotbah di katedral di Assisi yang bernama Gereja San Rufino. Gereja ini berdekatan dengan rumah keluarga Favarone di Ofreduccio, dan ternyata Clara itu sangat tersentuh dengan khotbah Santo Fransiskus dan kepribadian Santo Fransiskus serta semangat Santo Fransiskus sangat memikat hati Clara. Maka melalui Santo Fransiskus, Clara melihat kehendak Allah dalam dirinya bahwa dia harus menempuh cara hidup yang mirip dengan cara hidup yang dianjurkan oleh Fransiskus dari Assisi. Jadi kalau saya ini adalah meniru semangat Santo Fransiskus dari Assisi, dan inilah Suster Elizabeth ini sebagai Klaris yang sangat bersaudara dengan kami. Artinya seperti saudara dan saudari kandung secara spiritual yang dilahirkan dari semangat Bapak kita Santo Fransiskus. Maka pertobatan Santa Clara itu dimulai pada Minggu Palma tanggal 18 Maret 1212. Malam itu Clara bersama dengan saudarinya pergi. Ya, dia pergi untuk menjumpai Fransiskus bersama saudarinya Pacifica. Clara melarikan diri dari rumah untuk memulai suatu kehidupan yang dicita-citakannya itu, suatu pelarian yang direncanakan secara matang bersama Fransiskus pada saat mereka bertemu,
dan ternyata direstui juga oleh uskup kota Assisi, yakni uskup Guido pada saat itu. Nah, di San Damiano mereka menempati kelompok kompleks yang kecil. San Damiano itu sekarang juga masih gereja yang kecil, masih bisa kita temukan di Assisi. Dan Clara menerima pedoman hidup mereka serta cara hidup yang harus mereka ikuti itu dari Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, sejak Clara menempati biara kecil itu, Allah terus menambah jumlah saudari-saudari yang hidup di San Damiano. Berpedoman pada warisan pola hidup Fransiskus, maka Clara mengubah suatu anggaran dasar bagi saudari-saudari miskin itu, dan begitulah dikatakannya pada awalnya bahwa pola hidup para saudari miskin ini sama seperti yang ditetapkan untuk Santo Fransiskus, yakni mereka harus melaksanakan dan menepati Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian. Clara sendiri sebenarnya masih kurang puas dengan cara hidup yang menurut dia belum begitu radikal, belum begitu miskin. Maka Clara ingin dengan gigih meminta hak khusus dari Paus Innocentius agar mereka memperoleh hak tanpa harta milik. Jadi ini luar biasa. Kalau seseorang ingin memiliki hak atas harta milik, tetapi Santa Clara menginginkan jaminan dari Paus Innocentius agar mereka dijamin untuk tidak memiliki harta milik. Artinya hak istimewa untuk hidup miskin tanpa jaminan secara total, itulah yang diinginkan oleh Santa Clara bagi para saudarinya, dan itu yang dimohonkannya dari Paus Innocentius. Titik balik Santa Clara menghidupi gaya hidup kontemplatif dalam klausura ini, dalam tanpa jaminan ini, adalah merupakan kemiskinan total yang adalah ciri khas spiritualitas mereka, agar mereka menyamai Yesus Kristus yang miskin itu secara total. Mereka ingin seperti Yesus secara total, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena bagi Clara, kemiskinan itu merupakan dasar untuk hidup dalam Allah. Bagi Clara, kemiskinanlah dasar untuk hidup dalam Allah. Tidak ada cara lain. Cara yang pertama yang ditempuh oleh Kristuslah cara pertama, cara dasar untuk hidup dalam Allah. Maka makna terdalam dari kemiskinan di hadapan Allah bagi Clara bukan hanya melulu soal anti akan harta milik, tetapi supaya mereka mengalami kepenuhan hidup dalam Allah. Nah, jadi paham Clara tentang kemiskinan merupakan sebuah paradoks. Artinya paradoks ini sepertinya bertentangan satu sama lain, sepertinya berlawanan tapi tidak bertentangan, begitu ya. Bagi Clara, menjadi miskin berarti mendambakan kekayaan dalam Allah. Jadi artinya seperti paradoks, ya. Di dalam hidup sehari-hari mereka miskin secara materi, tetapi untuk memiliki kekayaan dalam Allah, mendambakan kekayaan dalam Allah, merindukan janji kehidupan bersama Allah dalam kerajaan surga, sehingga mereka memiliki segalanya bersama dan dalam Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Santo Fransiskus, Deus meus et omnia, Allahku dan segalanyaku. Dan ini juga adalah motto penggembalaan Uskup Cornelius di Keuskupan Agung Medan. Sebagai Fransiskan, Uskup Cornelius mengambil mottonya Deus meus et omnia, Allahku dan segalanyaku. Bagi Santa Clara, kemiskinan merupakan ekspresi diri yang ilahi, yang utama, dan ekspresi kasih Allah. Karena lewat kemiskinanlah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Misalnya dia lahir di Bethlehem tanpa jaminan. Tidak ada menerima dia dalam penginapan. Mereka harus mencari tempat untuk melahirkan Yesus. Dan akhirnya Bunda Maria melahirkan Kristus di satu kandang. Dan dikatakan oleh penginjil Lukas, dia berbaring di palungan, berbalutkan kain lampin. Jauh dari berita, jauh dari orang-orang yang tahu, dan jauh dari pemukiman penduduk. Yang kita lihat
sebagai kemiskinan Allah. Pada masa dia masih bayi, dilahirkan ke dunia, Allah telah memilih bagian yang termiskin. Karena bagi Clara, kemiskinan itu adalah bahasa kasih. Kristus mengasihi kita, oleh sebab itu dia mau miskin bersama dengan kita. Dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Kristus itu miskin supaya manusia menjadi kaya. Dan inilah yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada kita, Kristus menjadi miskin agar kita menjadi kaya dalam kemiskinannya. Jadi Allah itu menghayati kemiskinan dan kesederhanaan Injil dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak setengah-setengah. Dalam menghayati kemiskinan dan kesederhanaan ini, Clara sungguh-sungguh mengalami bahwa Allah itu menjadi segala-galanya bagi dia. Dan bagi Santa Clara, rahasia kemiskinan Allah merupakan rahasia kasih. Merupakan rahasia kasih. Maka dalam menghayati semangat kemiskinan dan kesederhanaan Injili, Clara itu menjadi sungguh-sungguh ibu bagi para saudarinya. Menjadi pelayan yang rendah hati bagi sesama. Mereka menghidupi kebersamaan itu dalam totalitas cinta satu sama yang lain. Maka pada saat ini juga hadir bersama kita Suster Elizabeth, abdis mereka, pimpinan mereka di sini, mereka panggil juga dengan kata ibu. Mereka tidak memanggil kata ibu abdis atau ibu pimpinan, tidak. Mereka selalu memanggil hanya dengan satu kata, ibu. Jadi bagi mereka abdis itu adalah seorang ibu. Ini mau mengatakan totalitas cinta yang rendah hati di antara mereka. Persembahan dan penyerahan diri yang utuh menyeluruh kepada Allah nampak dalam diri Yesus Kristus. Hal inilah yang menginspirasi Clara untuk mengejar kesempurnaan cinta dan keserupaannya dengan Kristus. Secitra dengan Kristus. Secitra dengan Kristus. Maka supaya Clara menjadi mirip dengan Kristus, menjadi citra Kristus, maka dia harus menjadi miskin. Inilah cita-citanya, harus menjadi miskin. Dengan demikian dia menjadi secitra dengan Kristus. Nah, maka cinta Clara kepada sesama saudara sekomunitas dan sesama umat di luar mengalir dari kedalaman hatinya yang mendalam, dari kedalaman cintanya. Nah, ini tidak sulit kita beri contoh, misalnya. Bila kita mencintai seseorang dengan tulus, itu pasti mengalir dari hati kita. Dan juga misalnya bila kita mengidolakan seseorang, misalnya sebagai contoh, kita meniru gaya bicaranya, meniru mungkin gaya rambutnya, meniru cara dia berpakaian, berdandan, begitulah. Dan begitulah Clara mengidolakan Kristus, sehingga dia ingin senantiasa mengejar kesempurnaan dan keserupaan agar menjadi sungguh-sungguh citra Kristus di dunia. Nah, para saudara yang terkasih, para suster Klaris ini hidup dalam keteraturan liturgi. Nah, karena liturgi adalah bagi mereka adalah suatu sumber kehidupan. Ya, mereka mengalami banyak perubahan dan tantangan karena mereka harus mengikuti juga liturgi-liturgi gereja. Dan merekalah yang setia sampai saat ini mendoakan doa gereja itu mulai dari ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat bacaan, ibadat penutup, berapa satu lagi Saudara? Ters nona, dan mereka 7 kali sehari berdoa. Mereka berdoa 7 kali dalam satu hari. Persis seperti yang diungkapkan oleh pemazmur itu, aku memuji Engkau ya Tuhan 7 kali dalam sehari. Jadi rutinitas mereka itu sangat diwarnai oleh doa. Nah, jadi mereka adalah hidup kontemplatif yang pekerjaannya berdoa. Ya, dan rutinitas mereka itu hanya berada di lingkup biara itu sendiri. Di biara itu sendiri. Jadi mereka itu memiliki rotasi satu kali 1 tahun, tapi tetap berada di pos-pos yang ada di dalam biara itu sendiri. Mereka diwajibkan mengikuti konstitusi dan semangat kemiskinan agar sejauh mungkin mencari dasar dan keperluan hidup melalui kerja tangan mereka. Melalui kerja tangan mereka, mereka boleh menutupi hidup mereka ditambah dengan kebaikan hati para penderma. Jadi
hidup mereka ini tanpa jaminan. Mereka ada tanpa jaminan. Untuk memenuhi hidup itu, mereka mempersiapkan menjahit jubah, para pastor, kasula, stola, mereka membuat lilin, membuat hosti. Begitulah mereka bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka bersyukur di antara pekerjaan mereka masih ada orang-orang yang terketuk hatinya memberikan mereka derma untuk kebutuhan hidup mereka. Pada masa corona ini mereka cukup kesulitan karena di banyak tempat tidak diadakan lagi misa secara langsung sehingga hosti pun banyak yang tidak laku, tidak dibeli oleh paroki-paroki. Dengan demikian mereka memang sungguh hidup tergantung dari kebaikan Allah. Oleh sebab itu, dengan demikian kita melihat bahwa hidup kenyataan mereka juga sampai saat ini masih sungguh-sungguh hidup seperti yang diwariskan oleh Santa Clara. Walaupun tadi waktu pesta sudah ada juga makan daging, karena mereka juga memelihara babi di sini dan ayam, sehingga sesekali untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, kalau ada pesta mereka masih bisa sedikit mengkonsumsi daging. Kita melihat ada satu wasiat yang diberikan oleh Santa Clara kepada putri-putri yang terberkati ini. Dikatakan oleh Santa Clara, demi nama Tuhan, amin. Oleh karena segala anugerah yang telah kita terima dan setiap hari terus kita terima dari Bapa segala belas kasihan yang menjadi pemberinya, haruslah kita semakin bersyukur kepada Yang Maha Mulia. Dia mengatakan, Santa Clara mengatakan, tetapi yang paling besar yang harus kita syukuri adalah panggilan kita. Panggilan. Itu yang pertama-tama harus disyukuri. Panggilan. Panggilan sebagai suster kontemplatif, sebagai putri Bapa yang berbelas kasihan. Dan ini juga adalah suatu khotbah kepada kita semua. Sebagai satu alarm kepada kita semua. Yang pertama harus kita syukuri dalam hidup kita, haruslah panggilan kita. Bukan kepandaian kita, bukan pangkat kita, bukan kekayaan kita, bukan anak cucu kita, bukan siapapun. Tetapi panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang Katolik. Panggilan kita sebagai orang yang terpanggil dalam melayani sesama. Panggilan kita untuk menjadi ibu keluarga. Panggilan kita menjadi bapak keluarga. Panggilan kita untuk menolong orang lain. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ini yang pertama dan utama harus kita syukuri. Maka dikatakan oleh Santo Paulus, Sang Rasul itu berkata, ingatlah akan panggilanmu. Ingatlah akan panggilanmu. Panggilan menjadi putra Bapa, panggilan menjadi putri Bapa, panggilan menjadi kekasih Yesus, ini menjadi yang terutama yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Mari kita syukuri itu, kesempatan itu, di mana Allah memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk melayani Dia dalam bentuk-bentuk hidup kita. Bentuk sebagai suster, bentuk sebagai ibu, bentuk sebagai anggota kelompok doa, bentuk sebagai yang aktif di paroki, pelayanan, cinta, ini adalah panggilan yang luar biasa. Dan Santa Clara mengatakan kepada kita, itu yang pertama harus kita syukuri. Karena apa? Putra Allah telah menjadi jalan bagi kita. Sebagaimana dengan kata dan teladan telah diajarkan kepada kita oleh Bapa kita Santo Fransiskus, kata Santa Clara, seorang yang sungguh-sungguh menjadi pencinta dan penurut anak Allah, maka haruslah kita bersyukur atas panggilan itu. Santa Clara mengucapkan juga, karena itu saudari-saudari yang terkasih, kita harus merenungkan karunia-karunia Allah yang tak terhingga, yang dianugerahkannya kepada kita. Khususnya ia berkenan kerjakan dalam kami melalui hambanya yang tercinta dan Bapa kita Fransiskus. Itulah, tidak hanya setelah kami bertobat, tetapi juga waktu kami masih berada dalam kefanaan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang ada di LPF yang mendengarkan kita malam hari ini. Kita bersyukur atas panggilan kita. Mungkin kita pernah dipanggil, mungkin kita pernah jauh dari Allah. Tidak peduli akan gereja, tidak tahu berdoa, tidak tahu pelayanan. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat Allah. Kita harus bersyukur untuk ini. Santa Clara mengingatkan kita, mari kita bersyukur
dari semua anugerah yang kita terima, dari kekayaan-kekayaan yang Bapak Ibu terima, dari pengetahuan, dari persahabatan, yang paling utama, mari kita ingat panggilan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu lagi sebelum suster menerangkan jadwal harian mereka, kita lihat sebentar ada satu lagi spiritualitas yang dihidupi oleh Santa Clara, itu dari Regula Santa Clara. Regula Santa Clara. Dia mengatakan setelah ini Regula Santa Clara itu dibuka terus satu lagi, ya. Ini dia. Regula Santa Clara dikatakan hendaklah mereka memperhatikan baik-baik bahwa apa yang paling mesti mereka inginkan ialah mempunyai di dalam dirinya roh Tuhan dan daya kerjanya yang kudus. Selalu berdoa kepadanya dengan hati yang murni dan bersih, merasa diri rendah dan menjadi sabar tekun dalam kesusahan dan keadaan sakit, dan mencintai mereka yang menganiaya kita, yang mengecam dan mencela kita. Sebab Tuhan tetap berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Pesan Santa Clara kepada para suster Klaris, hendaklah perlu diperhatikan yang harus mereka inginkan. Yang pertama-tama adalah memiliki roh Tuhan di dalam diri mereka sendiri. Para saudara-saudariku yang terkasih, semua anggota LPF ini, apakah kita ingin memiliki roh Tuhan di dalam hati kita dan pekerjaannya yang kudus? Nah, pesan Santa Clara ini kepada kita, hendaklah yang pertama kita mau menginginkan roh Tuhan di dalam diri kita. Suster Elizabeth hadir bersama kita pada malam hari ini. Suster terangkan bagaimana jadwal harian di biara Santa Clara ini. Nah, kepada para anggota LPF dimanapun berada, ini ada satu kesalahan ketikan. Dibuat jam 4 bangun, 4.30 meditasi, 5.30 ibadat pagi dan tersia, 6.15 perayaan Ekaristi waktu kerja. Salah itu 11.30 itu 7.30 itu adalah sarapan pagi, 11.30 itu ibadat siang. Jadi perubahan apa? Terbalik meriketik, begitu ya. Suster Elizabeth tolong terangkan kepada mereka. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Tuhan. Tadi Pastor Niko sudah memberi keterangan seluas-luasnya tentang spiritualitas Santa Clara. Saya juga berterima kasih Pastor Niko dan membantu saya karena sebenarnya ini bukan kebetulan, tapi mungkin suster Santa Clara menyediakan pater ini untuk kita malam ini karena memang pater ini ahlinya dalam spiritualitas Santa Clara. Jadi dia kebetulan sama kami memberi Triduum Santa Clara. Jadi kami bangun pagi itu jam 4. Mulai meditasi 4.30. 5.30 ibadah pagi dan ters. 6.15 perayaan Ekaristi. Waktu sesudah itu sarapan 7.30. Lalu waktu kerja dan ada kadang kalau novisia juga ada pelajaran dan sebagainya, apa yang perlu. Jadi apa yang kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari adalah seperti tadi Pastor sudah memberi keterangan, kami berkebun, kami memasak hosti, memasak lili, dan juga ternak, dan membuat kerja tangan semuanya dengan di antara doa itu kami bekerja, mengisi waktu. Ya, jadi 5 menit itu tidak ada hilang waktu kami buat. Karena memang Santa Clara pun dia bekerja tangan, juga sering dia membuat koperal dan tapel meja
Itu juga kami meniru teladannya dalam hidup kami karena kemiskinannya. Selain kebaikan orang, kami juga berusaha untuk bekerja sendiri. Di antara waktu doa kami juga bekerja. Ada yang memelihara babi, ayam, kelinci, dan memanen kopi kami buat sendiri. Dan juga di antaranya lagi ada juga buat kerja tangan untuk boneka, untuk tertua sama kami itu kerjaan. Jadi lalu juga kami punya rumah tamu. Punya rumah tamu, kami punya retret, rumah retret. Jadi ada juga suster yang melayani di sana. Dan dari situlah kami juga dapat sebagian dalam keperluan sehari-hari. Lalu dalam masa corona ini memang semuanya menjadi lain. Orangnya retret tidak ada, lilin juga tidak laku, karena memang ibadah tidak ada di mana-mana kan. Hosting juga begitu, dan pakaian misa pun demikian. Jadi apa selama ini yang bisa membantu kehidupan kami sehari-hari, yaitu ada kendala dengan memang masa corona ini. Tetapi karena memang kami hidup di dalam penyelenggaraan, kami berharap bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Maka selalu ya disentuh hatinya oleh Tuhan. Membawa beras, membawa mie, pokoknya segala apa keperluan sehari-hari, ada umat kita yang berbaik hati selalu memberi dan membawa kepada kami. Juga Pastor Niko selama 3 hari, 6 hari di sini menyaksikan, melihat sendiri bagaimana umat juga membawa sembako sama kami. Juga dari tamu-tamunya kami juga dibantu oleh Pastor Niko, karena tamu-tamunya pun membawa sesuatu kepada kami. Ya itu tadi sampai ibadah siang ya. Sesudah itu jam 11 kami memang itu sudah 30 tadi ibadah siang. Lalu makan siang jam 12, 14.15 sudah ibadah bacaan. Di 15 waktunya kerja. 17 ibadah sore lagi dan meditasi. 18 makan malam dan 19 acara komunitas, kor atau apa yang perkumpulan komunitas, pelajaran kepada yang masih dalam pendidikan junior dan novisiat, doa rosario atau latihan kor. Ya, 20.15 kami menutup hari dengan ibadah penutup. Ya, inilah jadwal harian kami, tata harian kami sepanjang hari. Jadi 2 kali sehari meditasi, 1 jam, jadi 2 jam meditasi. Jadi 7 kali sehari kami berdoa bersama. Dan mulai ibadah penutup sampai pagi itu keheningan besar, selisih besar. Tidak boleh berbicara lagi. Jadi masuk kamar masing-masing sampai besok ketemu lagi waktu sudah meditasi. Jadi begitulah rutin kami setiap hari tetap begini. Mulai pagi sampai malam begitulah terus. Jadi kami juga berusaha untuk ya apa saja yang dalam hidup ini pasti ada juga kendalanya, bukan hanya berjalan begitu saja. Jadi seperti tadi Pastor Niko katakan, di dalam perjuangan itu, pergumulan itu, kami juga harus kuat, harus juga kami satu sama lain saling mendukung. Dengan tadi ada pesan serta Clara, dikatakan 2 hal yang harus dipertahankan, nyala cita dan satu kawan. Ya, inilah hidup kami setiap hari. Dan kami berdoa bukan hanya untuk kalangan sendiri, tapi seluruh dunia yang tidak kami kenal, kami doakan.
Dan dari mana-mana selama corona ini juga menelepon, minta doa, dan sebagainya. Dari situ juga banyak kami terbantu. Jadi orang derma dan intensi-intensi mereka, ya selalu mereka mengisi vlog sama kami, mengunjungi kami, dan dari situlah semua kami dapat hidup dengan baik karena lewat penderma dan intensi-intensi yang kami doakan sepanjang hari. Dan kami tidak boleh berhappy sepanjang hari. Ya, kami juga harus berdiam diri, sebenarnya bekerja dan berdoa. Bekerja sudah jelasnya sepanjang hari dan berdoa. Jadi berdoa di dalam hati kami walaupun kami berkelompok beberapa orang tetapi berusaha sepanjang hari. Lalu juga bergembira, berbahagia dan merasakan bersatu dengan Tuhan itu. Dan itulah menguatkan kami dalam hidup ini karena kesatuan dengan Tuhan. Para saudara, saudari terkasih, itulah kesaksian Suster Elizabeth. Sekarang masih ada berlangsung pesta Santa Clara sebenarnya, kami tadi cabut karena memang hari ini adalah perayaan besar bagi mereka. Perayaan besar bagi Ordo Santa Clara di seluruh dunia, di mana kita bersyukur bergembira karena Santa Clara sekarang juga berbahagia di surga. Kalau mau nanti setelah renungan ini, kita akan menyorot para suster yang ada di sana. Mereka sedang menari, sedang bernyanyi, dan pada malam hari inilah puncak mereka bisa ribut. Besok mereka sudah harus diam, silensium lagi. Tidak boleh lagi berbicara atau berpesta seperti malam hari ini. Inilah puncak pesta mereka, Hari Raya Santa Clara dan juga Hari Raya Bapa kita Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jubah kami ini sama warnanya. Mereka sama persis. Jadi di belakang nama Suster Elizabeth ada namanya OSC Cap, Ordo Santa Clara Capucines. Saya OFM Cap, Ordo Fratrum Minorum Capucinorum. Ya, ada yang mengatakan kami ini saudara dan saudari. Jadi para saudara dan saudari dimanapun berada, masih banyak hal yang bisa dikisahkan tentang Santa Clara, tentang spiritualitasnya, tentang termasuk juga spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi. Begitu banyak dan begitu menginspirasi banyak orang. Iya, tapi waktu kita cukup dulu sampai di sini renungan kami. Semoga membantu apa itu yang dihidupi oleh Santa Clara, yakni Santa Clara ingin meniru kemiskinan total Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dan ini adalah berkat Santa Clara untuk kita malam ini. Dikatakan oleh Santa Clara, kasih cinta dan rahmatnya semoga ini kasih cinta dan rahmatnya, moga-moga Tuhan memberkati engkau, melindungi dan menjaga engkau selalu, dan melindungi engkau dengan ketentraman. Aku Clara hamba Dina Kristus, saudari tunas Bapak Fransiskus, aku mohon selalu pada Tuhan berkat bagi putriku kalian semuanya. Hendaklah kamu saling mencinta, setia selalu dalam panggilan, janji yang kalian telah ikrarkan dalam semangat hidup berdoa. Tuhan selalu sertamu, dan di manalah jua hendaknya, moga kamu pun sertanya, kini selalu dan selamanya. Dan lagu ini khusus kami rekam kemarin untuk para pendoa sekalian di LPF ini. Silakan diputar videonya, ini dipersembahkan untuk kita semua pada malam hari ini. Inilah kami apa adanya, saudara-saudari yang dimuliakan.
Ya, itulah kira-kira video mungkin tidak lengkap ya, tapi ya itulah menggambarkan. Nanti kalau mau lihat secara langsung para suster, nanti kita sorot, kita bawa handphonenya nanti ke sana. Begitulah para saudari dan saudara, itulah hidup kami, hidup saudara yang hina dina ini, tapi tolong kami jangan dihina ya. Belum sanggup kami dihina. Masih hina dina, tapi belum sanggup dihina. Begitulah. Dari saya itu ibadat ketiga, nanti ibadat siang artinya ya. Iya. Oke, begitulah para saudari dan saudara. Selagi masih mereka ada di sana, mari Saudara Elizabeth kita tunjukkan kepada mereka dulu para saudari kita yang sedang berpesta itu, supaya mereka lihat, ya, supaya mereka lihat para suster. Sabar ya Bapak Ibu, kita tunjukkan sekarang para suster Klaris. Jarang-jarang mereka boleh dilihat karena mereka tersembunyi. Ya, kita dari sana. Inilah pesta Santa Clara pada malam hari ini. Iya. Jadi kita berada di lorong yang gelap. Nah, apakah melihat ini adalah Ibu Atis, Suster Francisca namanya. Tertutup jari Pastor Niko, Ini kameranya. adalah calon mereka. Tertutup kameranya dengan jari Pastor Niko. Nah, Tertutup, jadi sudah Pastor. ya. Sudah melihat. Nggak kelihatan, Pastor. Sekarang kami kembali masuk ruangan Zoom. Maaf Pastor Niko, jari Ya. menutup lensa handphonenya. Tidak nampak. Bagaimana? Pastor. Bagaimana? Tadi jari Pastor menutupi lensa kameranya. Oh, ya, baik. Sebagian sudah istirahat. Ini Suster Francisca, ibu mereka. Ya. Oke, sebagian sudah istirahat karena sudah berumur sebagian. Sudah berumur. Sudah ada di sini 92 tahun, namanya Suster Johanna dari Jerman. Beliaulah dulu perintis di sini, ada 3 orang mereka. Suster Ruth, Suster Gisela, dan Suster Johanna. Suster Johanna sudah berusia 91 tahun. Tahun ini dia akan menjadi 92 tahun. Iya. Dan Suster Ruth sudah meninggal di Jerman. Ini perintisnya dulu di sini. Suster Ruth. Suster Gisela masih hidup, masih di Jerman sekarang di Stenden. Dan di ruangan ini mereka sediakan orang-orang kudus Kapusin. Begitu banyak orang-orang kudus Kapusin mereka buat di ruangan ini. Ada Santo Conradus dari Parzam, ini ada di Altötting di Jerman. Ada Beato Didacus, ada Santo Felix Cantalice, ada Beato Benedictus, ada Santo Franciscus Maria Comporoso, ada Santo Serapinus Montegranaro, ada Innocentius, dan ada Santo Leopold Mandik, Ignatius Laconi, dan ada orang kudus yang khusus dari Klaris, namanya Santa Veronica Giuliani, dan ini menerima stigmata. Menerima stigmata sama seperti Santo Franciscus dari Assisi. Menerima stigmata dia dari Kristus. Dan ini adalah Beata Maria Martindengo. Semua adalah Klaris Kapusines. Nah, luar biasa mereka menghidupi kemiskinan. Semoga para suster kita yang ada di sini juga kelak mampu menjadi pendua bagi kita dan menjadi kudus seperti Santa Clara dan Santo Franciscus dari Assisi.
Begitu yang bisa kami sampaikan para saudari LPF dimanapun berada. Ya. Suster tersia itu apakah sama dengan ibadat siang atau ibadat sore? Kudus. Tersia. Teresa. Tersia. Iya. Oh, katanya ibadat tersia bagi Suster Claris itu disamakan dengan memohon doa Roh Kudus, memohon perlindungan Roh Kudus. Iya, ada tadi lagi pertanyaannya. Apalagi pertanyaan tadi? Ya. Silahkan kepada pembawa acara bila ada yang mau ditanyakan. Bisa minta alamat lengkap biara Clarisnya. Oh, mereka ada di Desa Sikeben, Kecamatan Bandar Baru. Tidak jauh dari Medan, di Sibolangit. Tidak jauh dari Green Hill. Setelah Green Hill kita akan menemukan Paroki Bandar Baru. Dan setelah Paroki Bandar Baru kita akan menemukan simpang ke kiri. Diikuti saja simpang kiri ke atas. Nanti kita akan dituntun. Tidak jauh dari situ kita akan bertemu dengan biara suster-suster kita, Suster Claris Kapusines yang ada di sini. Sebagai umat Allah, kita diperkaya dengan spiritualitas itu. Berkaya spiritualitas itu, bahwa Katolik itu begitu kaya dengan devosi, dengan doa, dengan spiritualitas. Jadi bagi orang Katolik yang ada di Sumatera Utara belum pernah ke Sikeben, ada kesempatan. Semoga corona cepat selesai. Boleh berkunjung ke Sikeben, boleh berkunjung. Ya, boleh berkunjung ke sini. Di sini ada Gua Maria, ada kapel, ada misa. Besok kalau ada yang mau ikut misa di sini pukul 6.15 setelah misa kembali ke Sibolga. Luar biasa bisa bertemu dengan Suster Elizabeth. Suster Elizabeth ini dulu adalah abdis di sini, pemimpin di sini sebelum Suster Francisca yang sekarang. Begitulah para saudari terkasih. Boleh minta nomor telepon, boleh nanti kita kasih nomor telepon ibu rumah mereka dan telepon suster ini juga. Bolehkah kami dari Maluku Tenggara dituntun atau bimbing walau hanya via digital saat ini? Oh, kalau suster mau dibimbing nanti kita minta ibu rumah mereka untuk memberikan izin kepada suster yang dirasa berkompeten untuk bisa membimbing. Karena kebetulan mereka juga ada yang studi di Roma, ada juga yang studi psikologi sekarang. Nanti kita lihat siapa yang diizinkan oleh ibu untuk memberikan waktu kesempatan membimbing. Claris itu terbuka untuk siapapun, walaupun mereka kontemplatif, tetapi mereka tidak menutup diri. Mereka hidup dalam keheningan, tetapi ada 2 orang penjaga rumah tamu yang selalu siap sedia menerima kita. Yang penting jangan datang tengah malam. Kalau masih jam 7, bunyi lonceng mereka masih mau membuka. Iya. Mohon suatu waktu bisa diberikan kesempatan berkunjung. Ya, silakan berkunjung. Ya, silakan berkunjung. Dan Frater Eko, selamat pesta juga, pesta Santa Clara untuk kita semua. Siapapun yang datang berkunjung di sini nanti Frater Eko yang di Bandar Baru bisa membawa kalian ke sini kalau tidak tahu jalan. Berhenti saja di Paroki Bandar Baru, nanti Frater Eko Gayus Sijabat yang akan memberikan renungan kepada kita tanggal 14 Agustus nanti, beliau akan menuntun kita sampai ke tempat ini. Ya, dekat dari tempat dia. Terima kasih Pastor Niko dan Suster Elizabeth atas pengajaran malam hari ini tentang spiritualitas Santa Clara. Sungguh luar biasa, kita semua memiliki Santa Clara yang telah menjadi terang dalam sejarah gereja, mewariskan kebajikan-kebajikan kepada kita, semangat kemiskinan, kedinaan, kecintaan kepada Tuhan, terutama Tuhan yang miskin, yang menjadi rendah untuk menyelamatkan kita, sebagaimana terpancar dalam peristiwa salib, yang di mana salib adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih Pastor, terima kasih Suster. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan bertanya lebih dalam tentang Santa Clara atau hal lain secara langsung kepada Suster Elizabeth dan Pastor Niko, kami persilahkan. Masih ada waktu 5 menit. Oh. Kami Bisa diperpanjang, menarik ini. Oh. Oke, Pastor, karena
Posisi pastor sekarang sedang pesta ya, pastor. Iya, mereka sedang berpesta. Sedang berpesta. Mereka jarang sekali berpesta. Hanya pada saat-saat tertentu ini, pesta Santa Clara, Santo Fransiskus, dan mungkin malam Natal ya. Ya. Hanya di situ. Selain itu mereka semua dengan wajah yang begini. Maka waktu kemarin saya berikan konferensi kepada mereka, suster, kita boleh menghayati kontemplasi, tetapi harus dengan wajah yang bersukacita. Jangan cemberut, aku bilang. Kalau lapar, jangan tunjukkan lapar. Harus tunjukkan terus kenyang, saya bilang. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa kontemplasi itu dihidupi dalam batin dan juga dalam keheningan, tetapi mereka buka kepada siapapun. Begitu. Dan Suster Elizabeth selalu terbuka untuk kita kalau kita mau tanya sesuatu. Karena belum tentu besok bisa seperti ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Selamat malam Ibu Vero. Bapak Antonia. Selamat Silakan. malam. Oh, Ibu Antonia. Iya, selamat malam Pastor. Selamat malam Suster. Ya. Selamat malam. Sedikit share dan nanti ada bertanya. Saya di Medan Umat Katedral. Saya udah beberapa kali menginap di Sikeben. Ada retret dari lingkungan, bukan retret lah, rekoleksi. Kemudian pernah retret dari guru-guru. Baru pernah juga kami dari lingkungan ziarah ke Gua Maria. Lalu kami disambut oleh suster, makan di ruang tamu ketika kita doa bulan Maria ke Gua Maria. Jadi memang betul-betul di sana, aduh, menyenangkan lah, cukup bahagia itu. Yang mau saya tanya, suster, tadi kan di video waktu misa itu, ketika kami misa hari itu dipisah itu, susternya yang pendoa itu ada pagar-pagarnya di dalam gereja itu, kami sebelah umumnya. Terus yang mau saya tanya, tadi waktu suster sama pastor misa di gereja itu, ada susternya yang selayarnya putih, ada yang hitam. Apa ada perbedaan itu suster ya? Terima kasih suster, terima kasih semua, terima kasih Bu Vero. Terima kasih Ibu Antonia. Silakan suster. Terima kasih Ibu. Ya, perbedaan hitam itu selir kami, itu tandanya sudah berkau, sudah mengucapkan kau, ketiga kau. Seperti tadi Pastor mengatakan, hidup dalam ketaatan, miskin dan murni. Sedangkan putih itu masih novis. Masih baru masuk. Masih baru masuk 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 3 tahun yang lalu, begitulah. Lalu masih postulan dan juga novis, itu putih selayarnya. Iya. Jadi Baik. suster novis itu putih selayarnya, artinya novis itu artinya baru, masih suster baru ya. Masih baru memulai hidup membiara. Dalam pendidikan. Dan yang di Lembang itu bukan sama dengan ini. Yang di Lembang itu adalah suster-suster Karmel kontemplatif. Tetapi yang ada di sini adalah Claris, pengikut Santa Clara, dan semangat Bapak Santo Fransiskus. Jadi ada di Lembang juga, ada juga di Gedono, tapi Gedono itu adalah terapis sebagai saudari dari Rawaseneng. Kalau mereka ini saudarinya Santo Fransiskus, sementara yang di sana saudarinya Benediktus. Begitulah kira-kira perbedaan spiritualitasnya, begitu. Yang di Lembang dan Rawaseneng. Ya. Mau tanya satu lagi, suster. Jadi ketika sudah masuk biara, sudah pakai jubah, bagaimana hubungan ke keluarga? Apakah masih ada liburan atau kunjungan atau gimana gitu? Terima kasih, suster. Ada liburan kalau postolan sudah lebih, dia masuk novis, dia libur 7 hari ke rumah orang tua sebelum masuk novis. Masuk novis mulai memakai seperti pakaian saya ini sekarang. Nah, kalau belum novis dia masih postulan, hanya selayar seperti suster aktif. Jadi dia libur 10 hari sebelum dia dibungkus kepala pakai selayar.
pakai selubung ya. Tetapi nanti sesudah berkaul, sudah berkaul sementara, dia setelah 3 tahun libur. Sementara itu kami yang sudah kekal sekali 4 tahun libur. Sekali 4 tahun. Ya. Lalu hubungan dengan keluarga boleh bertelepon, boleh sekali-sekali. Misalnya Natal, Pasca. Lalu kalau ada juga orang tua sakit, boleh. Nah, sekarang memang sudah ada kelonggarannya lah, bukan seperti dulu ya. Kalau dulu sama sekali tidak ada. Jadi kita sebagai manusia juga merasa bagaimana orang tua itu kita kunjungi kalau sakit keras. Ya, boleh juga keluarga bertamu sekali-sekali, tapi tidak boleh sering-sering. Sekali-sekali boleh. Dan juga dengan ada HP sekarang, ada hubungan sekali-sekali. Tapi kalau yang dalam pendidikan namanya novice, postulan, junior, hanya 2 kali setahun bertelepon ya sama keluarga. Kalau tidak ada yang penting, misalnya kecuali ada keluarga sakit ya. Natal dan Pasca boleh menghubungi keluarga. Ya, diberi izin. Ya. Jadi selain itu, kalau sekali-sekali berkunjung boleh juga keluarga. Jadi tidaklah seketat dulu ya. Kita juga mengikuti zaman ya. Maksudnya mengikuti zaman seperti sekarang misalnya boleh saya pakai HP ini. Tidak semua kami pakai HP juga kan. Jadi itu hanya orang yang bertugas yang tertentu itu diizinkan kami pakai HP. Tapi kami tidak sembarang untuk ya misalnya itu ada minta doa seperti hal ini, ya kami bisa ikut. Kenapa? Untuk memperkenankan hidup Santa Clara. Tapi itu memang banyak sekali dari mana-mana ya kami dihubungi oleh umat, minta doa, sharing, kesulitan keluarga, semua kami tampung juga itu ya. Kami dengar dengan baik dan kami doakan. Itu. Iya, terima kasih Suster. Terima kasih. Terima kasih Bu Vero. Baik, terima kasih Suster karena waktu sudah larut malam dan Suster juga ada acara di biara. Kami akan menutup doa malam hari ini. Sebelumnya mohon Suster berkenan untuk mendoakan kami semua malam hari ini dan mendoakan teman-teman kami yang membutuhkan doa karena kondisi sakit yang tadi sudah kami bacakan di awal acara. Kami persilahkan, Suster. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, syukur dan pujian kami ucapkan kepadamu atas segala kebaikan, rahmat, dan waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam ini dengan komunitas doa LPF, sehingga kami dapat menyelesaikan acara dan renungan kami dengan baik. Berkatilah semua saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan keluarga mereka masing-masing, pasti dengan berbagai pergumulan, perjuangan, kesulitan, dan sebagainya. Engkau melihat semua ya Tuhan, apa yang mereka butuhkan masing-masing. Semoga Engkau memberi mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dan berkat yang berlimpah kepada mereka, supaya mereka tetap kuat, beriman, dan juga tekun akan kepadamu. Semoga mereka juga menjadi Santa Clara pada zaman ini, membantu, menolong orang lain dengan cara mereka sendiri, berkorban, memberi waktu untuk mendoakan seluruh
dunia, dan juga umat beriman. Balaslah segala kebaikan mereka masing-masing dengan berbagai daerah. Mereka sungguh memberi waktu dan juga dengan tulus mendoakan sesama yang menderita. Semoga Engkau ya Tuhan melihat pengorbanan mereka dan cinta mereka pada orang lain, supaya mereka juga tetap menjadi terang dan meringankan beban-beban sesama yang pada zaman ini sangat dibutuhkan doa-doa satu sama lain. Maka kuserahkan kepadamu, Bunda Clara, doakanlah mereka semua, semoga ya sakit, dan kuatkanlah lemah, dan berilah mereka kekuatan agar tetap bertahan dalam kelompok komunitas doa LPF yang sedang mereka jalankan sekarang ini, untuk selalu berdoa dan selalu juga mereka berusaha untuk meminta bimbingan dari orang lain. Kami serahkan kepadamu waktu sekarang dan untuk selamanya. Engkau selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, dan apapun nanti kegiatan mereka seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bunda Clara, doakanlah kami, semoga kami tetap satu sama lain, selalu satu dalam Engkau. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu Telah juga. sertamu juga. semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami Ibu mengucap Regina mantap. untuk